Nah, itu mufti posisinya di situ. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah ada pengacara di dalam Islam? Secara profesional seperti saat ini, itu tidak dikenal istilah nama lawyer atau pengacara atau advokat. Cuman fungsinya sudah dilakukan, yang disebut dengan wakil. Kalau mereka nyebutnya fakil. Kenapa mereka nyebut fakil? Karena akadnya adalah akad perwakilan, yang disebut dengan, awal katanya dari bahasa Arab, wakalah. Jadi mewakilkan. Jadi memang tidak ada secara resmi profesi pengacara pada waktu itu, tetapi secara fungsi itu terdakwa boleh meminta bantuan ke siapa? Ke siapa saja yang dianggap dapat mewakilinya. Kenapa dia perlu mewakilinya? Karena gini, orang ditahan, ditangkap, dia tidak bisa membela dirinya. Orang ditangkap, ditahan itu tidak bisa membela dirinya. Hakim ditangkap, bisa nggak membela dirinya? Tidak bisa. Dia butuh pengacara. Jaksa paling hebat, butuh pengacara. Polisi paling hebat, Sambo ditangkap, butuh pengacara. Karena dia tidak bisa membela dirinya. Nah, termasuk di sini. Misalnya, ada orang ditahan tapi dia tidak bicaranya nggak lancar, butuh orang yang membela. Kemudian orang gugup, nah itu juga butuh. Nah, di dalam Islam juga dikenal praktik seperti ini, dan bahkan praktik ini sudah dikenal pada masa era sahabat, tapi tidak disebut profesi pengacara. Hanya akad wakalah, mewakilkan fungsinya tuh, gitu ya. Nah itu jadi tidak ada profesi itu, tapi tugasnya sudah dilakukan, sudah ada bahkan pada masa era sahabat. Bagian ketiga, bagaimana tahapan sidangnya? Tahapan 1, ini adalah penyampaian fakta, kurang jelas ya. Penyampaian fakta secara lisan oleh surtoh atau askar. Kenapa oleh surtoh atau askar? Jadi misalnya gini, ada pembunuhan di lapangan, di jalan. Siapa yang menangkap? Surtoh atau askar? Surtoh itu polisi atau askar militer. Nah, setelah dia ditangkap, dia diadukan ke Kodi. Jadi pada saat, kalau kita kan tidak ya, setelah ditangkap, diperiksa dulu, di BAP segala macam, bisa jadi nyampe ke pengadilannya itu 4 bulan berikutnya ke pengadilan itu. Nah, kalau pada masa praktik Khilafah Utsmani, pada saat itu ditangkap, saat itu juga langsung dibawa. Jadi tahap 1, penyampaian fakta hukum secara lisan oleh surtoh atau askar. Tahap kedua, nanti si pelakunya itu dia terdakwa, dia akan diberikan mengakui atau menyangkal. Kalau dia menyangkal, begitu ya, maka akan masuk ke tahap ketiga, pembuktian atau beyine. Kalau orang Turki menyebutnya beyine, kalau Arabnya bayinat. Nah, itu tahap ketiga, pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi. Nah, di tahap inilah, dari mulai tahap kedua, terdakwa itu sudah diberikan haknya untuk diwakili oleh wakil tadi, fakil tadi, yaitu kalau sekarang pengacara. Nah, pada tahap ketiga ini pembuktian, bayinat. Masuk ke tahap keempat, setelah pembuktian, masuk ke musyawarah atau pembacaan putusan kodi. Tahapan kelima adalah pencatatan resmi di dalam sijil, arsip, dan tahap keenam adalah eksekusi. Prosesnya ini bisa sebentar, bisa 1 hari, bahkan bisa berhari-hari. Tetapi berhari-harinya tidak selama seperti yang kita bayangkan di negeri kita ini. Di negeri kita kan dari mulai penangkapan sampai ke kejaksaan bisa 4 bulan, dari kejaksaan ke pengadilan bisa 2 bulan, nunggu atau sebulan. Dari pengadilan diperiksa bisa 6 bulan, jadi setahun lah, taruhlah begitu. Kalau ini bisa hitungan hari, bahkan bisa selama-lamanya, ya juga tidak selama seperti saat ini. Selanjutnya adalah pada sistem pembuktian, apa saja pilar pembuktian? 1, saksi. Pemeriksaan saksi yang adil yang melibatkan langsung pada peristiwa itu. Kemudian alat bukti adalah ada bukti fisik, kemudian
Coba saya cek lagi, tidak jelas ya. Bukti fisik, rekaman, kalau ada rekaman, kalau saat ini ya. Kemudian sumpah, yang ketiga sumpah atau yamin digunakan jika alat bukti fisik atau saksi dinilai kurang memadai atau kuat. Jadi sumpah terakhir ini digunakannya. Kemudian berikutnya, nah setelah dibacakan arsip, kemudian di putusannya itu diarsipkan di namanya, kalau di sini kantornya sijil. Nah, kantor sijil ini nih. Saya lagi-lagi foto di tempatnya. Cuman kantor arsip ini pada tahun 1800-an itu sudah berubah menjadi sekolah militer. Sekarang sudah sekolah militer, tetapi ininya masih tertulis sijil. Kalau di depan pintunya dulu disebutkan sejarah sekolah militer, tapi di atasnya ini adalah tempat penyimpanan arsip pengadilan. Kemudian keunikan peradilan di Ottoman ini, kenapa saya sebut klasik ya? Karena pada tahun 1890-an Ottoman ini mengadopsi Prancis. Saya ada sidang Ottoman, ada manekin ya. Sidang pada masa Ottoman pada tahun 1890. Itu mirip Prancis, berarti mirip Indonesia. Nah, kalau keunikan sebelum masa revolusi itu ada permintaan mufti, kemudian ada peran wakil kodi, kemudian ada kodi hisbah. Pertanyaannya, bagaimana warga non-muslim? Non-muslim atau kafir zimmi itu memiliki hak penuh untuk bersidang di pengadilan yang sama, diberikan itu ya. Jadi diperlakukan sama, baik muslim ataupun non-muslim. Nah itu. Kemudian ini tempat eksekusi. Ada pernah sultan itu pernah korupsi, di sini tahannya. Nah ini gambarnya ya. Saya datang ke sini nih. Nah ini saya bukan masuk ya, di pinggirnya, ke bawah tanah ini. Bunker. Bukan, ini penjara ini Tan. Ini penjara, kan ceritanya lagi eksekusi. Ini beliau ingat bunker mulu nih. Bunker sama apa? Ferdiansa. Ini eksekusi penjara. Nah ini yang merah ini, yang warna merah itu tempat hukuman mati yang dipancung. Jadi kan kalau kita nyembelih hewan kan suka ada lubang kan, supaya darahnya mengalir, jatuh. Nah ini putusan untuk pancung tuh di sini. Ini agak seram betul ini itu ya. Kemudian ini penjara tapi sudah jadi hotel bintang 5, Four Seasons, bisa dicek nanti. Four Seasons ini unik. Cuman kalau nginep sini agak menakutkan. Kan tahanan bisa jadi yang pernah mati di dalam. Nah itu.